Sampean. Kowe tonggon apik no. Ngono sapa iki? Kopi Wandi. Kopi Wandi. Wandi lah warung to. Iya, Wandi Konsepnya iki kafe. maksude Wandi kuwi basa Jawane kramane warung. Oh iya? A place for friend. Oke. Tempat untuk berteman. Loh. Padahal Warung tempat untuk berteman. Padahal kowe karo aku ora koncoan. Ya wes timbangane ngomong nih Wandi, mending sampean pesen lo dhisik. Iya. Aku iya. soalnya wes pesen. Dek Kok pesen ndi kowe duwe duit ora? Di doli loh, bukan yang bayar sampean. Tapi enak ya, Nop. Iya, Pak. Iki seger, kecil tetapi segar Iya. dan lega. Udara dari luar juga bisa masuk ke sini. Ya wong iki ces. Iya. Syahdu lah Sahdu lah. Cocok tinggi bocah-bocah berteman. berteman. Wis pesen Aku wes. sego pecel enek ora? Ora enek wong iki kafe kok sego Warung pecel tapi gak enek desa wae. pecel. Tak pesen sih. Ya, Pak. Wah, iki apa, Mas? Cappuccino. Pak kamu Cino. Oh, iki nggonmu. Ya. Iki, cappuccino iki. Nah, cappuccino. Strawberry. Bubble gum. Wih, lengkap, Mas. Mas, iki kopi apa, Mas, iki, Mas? Itu kopi giras, Pak. Kopi giras. Iya. Rasanya sih. Khasnya sini, ya. Oh, kopi kasih ini. Iya. Wande kopi giras Robusta Cafe 100%. Oke, sip, Mas. Ya. Kasih, Mas. Wes, ya. Balik Wes, budal. siap boleh demit. Apa? Yuk. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Malam ini kita berada di pusat kota Kediri, yaitu di hutan Joyoboyo. Jauh sebelum tempat ini berubah menjadi sebuah taman kota yang indah, kawasan ini dulu adalah dikenal sebagai tempat yang rimbun dan angker. Banyak sekali tanaman-tanaman liar yang tumbuh di sini sehingga orang pun juga enggan untuk mendekat di tempat ini. Kini, setelah pemerintah Kota Kediri membangun tempat ini menjadi lebih baik dan lebih bersih dan menjadi kawasan wisata alam di tengah pusat Kota Kediri, tetap tidak mengubah para penghuni yang ada di sini, yaitu para makhluk astral yang tidak kasat mata. Meskipun secara fisik tempat ini sudah berubah menjadi sangat indah dan bersih, tetapi makhluk-makhluk yang telah menempati ini jauh-jauh hari masih bercokol dan berdiam di sini. Apa saja bentuknya, bagaimana perwujudannya, kita akan mencoba untuk mencari tahu sebenarnya makhluk apa yang ada di tempat ini. Untuk membantu kita, saya ditemani oleh Mbak Novi
pakar praktisi dari metafisika kita. Selamat malam Mbak Novi. Selamat malam Mbak Hari. Mbak Novi, malam ini kita ada di Hutan Joyoboyo. Iya Pak. Ini meskipun berada di tengah pusat kota, tetapi tidak mengubah image tempat ini sebagai salah satu tempat yang paling angker di kota Kediri. Saya masih ingat Mbak Novi ya, ketika dulu tempat ini pertama kali diresmikan menjadi sebuah hutan kota, ada salah satu foto yang sempat viral di masyarakat yang menangkap gambar sebuah pocong di sini. Nah, malam ini kita akan mencoba untuk mencari tahu apakah memang penampakan-penampakan itu masih ada di sini atau sudah tidak ada. Sekilas Mbak Novi bisa merasakan apa? Karena posisi kita malam ini sudah berada di ya lumayan di tempat yang cukup di tengah. Rame ya Pak. Rame. Banyak sosoknya macam-macam. Sudah kelihatan dari awal tadi. Oke. Cukup banyak ya. Apa saja yang sepintas yang bisa ditangkap dari tempat ini? Tadi di depan situ saya sudah lihat seorang perempuan, tapi bukan yang pakai daster panjang. Bukan kuntilanak. Bukan kuntilanak. Pakaiannya biasa. Tapi kondisinya itu kayak apa ya Pak? Luka-luka gitu loh badannya. Terus di sininya kroak. Apa mungkin korban kecelakaan lalu lintas yang ada di tempat ini? Saya pertama kali datang memang langsung terbayang sama kecelakaan ini. Oke. Bisa jadi itu perwujudan apa yang mungkin ada di kan kecelakaan itu kan cukup miris lah Pak. Ya, cukup dramatik. Korbannya kan langsung ya bisa jadi kan itu memang ada yang sisa dari itu, tapi mungkin juga sosok yang menyerupai. Soalnya di sini auranya, energinya itu lebih ke negatif sih Pak. Oh begitu. Soalnya apa? Sebelumnya kan tempat ini kan kayak Pak Hari bilang tadi. Iya. Mbak Novi, apakah kira-kira dengan banyaknya makhluk-makhluk yang ada di sini, perjalanan kita malam ini cukup aman atau tidak kira-kira? Kalau bisa dibilang cukup aman sih, lebih ke sedikit bahaya sih Pak. Sedikit bahaya. Kalau saya rasain soalnya negatif, panas rasanya. Oke. Tadi sebelum kita sampai di sini ada salah satu orang yang ada di depan kawasan Hutan Joyoboyo ini yang menceritakan acap kali ada perwujudan sosok ular yang besar. Apakah memang Mbak Novi sudah bisa menangkap keberadaan itu atau perlu kita telusuri lebih jauh di beberapa tempat yang ada di sini? Kalau menurut saya sih sosok ular itu memang sepertinya yang jaga di sini dari dulu ya Pak. Oke. Dan itu mungkin energinya juga negatif dan kuat. Soalnya sejak ya di sini sudah lama. Oke. Tidak tahu sejak apa. Ya. Kalau begitu teman-teman, kita mulai saja penelusuran kita di Hutan Joyoboyo ini. Sekali lagi kita tekankan bahwa kedatangan kita di sini tidak untuk mengganggu siapapun makhluk yang ada di sini. Kita hanya ingin mengetahui keberadaan mereka dan berinteraksi. Barangkali ada sesuatu yang bisa kita tangkap dari mereka. Yuk kita mulai dari arah utara.
Kita sudah berada di bagian taman kota yang di sebelah utara, dan tepat di belakang saya ini ada bangunan musola. Seperti kita tahu bahwa tempat ini dulunya adalah kawasan yang kumuh dan gelap, dan tempat kita berpijak di sini sering menjadi ajang tempat perbuatan yang tidak baik. Dan tidak jauh dari tempat kita juga ada tempat pembuangan sampah, yang artinya tempat ini dulu benar-benar kotor, baik secara fisik maupun kasat mata dan tidak kasat mata. Mbak Novi mungkin bisa memberikan gambaran apa yang sudah bisa Mbak Novi tangkap dari tempat kita berdiri di sini. Saya dari tadi sudah gugup, Pak. Sudah, maksudnya apa ya? Makhluk-makhluk itu, Pak, kan Pak Ari bilang kan tadi kan di sini kan tempatnya dari dulu kan kotor, Yeah. Itu memang dan dibuat untuk perbuatan yang tidak baik itu secara otomatis memang menjadikan energi negatif itu jadi semakin kuat di sini. Oke. Hampir makhluk-makhluk yang tidak cuma untuk perempuan, saya pocong juga lihat. Terus ada yang sosok besar, berbulu. Terus tadi saya dengar suara perempuan menangis. Banyak sekali ya Iya, yang Pak ada Ari. di sini. Jadi apa ya, kayak mereka berusaha memberi visual ke saya. Oke. Tapi karena saya yang banyak ini, jadi saya Bingung untuk iya, Pak. Kayaknya memilah-milah. apa ya? Mungkin mereka mencoba berkomunikasi sih, Pak. Oke. Tapi ya untuk apa? Kalau saya sih ya udah. Ya, saya tahu di sini ada apa, di sini ada apa. Oke. Seperti itu aja. Ya, sebagai gambaran kepada teman-teman yang ada di rumah bahwa lokasi kita berdiri di sini menjadi salah satu titik yang paling angker di kawasan hutan Jayabaya. Itulah kenapa kemudian bangunan musola ini didirikan di sini sebagai salah satu upaya untuk mengendalikan potensi-potensi gangguan makhluk-makhluk yang memang sudah lebih dulu ada di tempat ini. Dan seperti yang Mbak Novi tadi ceritakan bahwa tidak hanya yang disampaikan oleh Mbak Novi atau ditangkap melalui indera keenam, tetapi banyak sekali masyarakat yang memberikan testimoni, memberikan pengakuan bahwa tempat ini adalah menjadi salah satu tempat yang paling angker di Kota Kediri. Mbak Novi, selain makhluk-makhluk yang ada di sini, apa yang bisa Mbak Novi tangkap dari tempat ini? Apakah mereka mengeluarkan aura-aura negatif yang tidak menyukai kehadiran kita, atau mereka hanya mengirimkan pesan untuk menjelaskan perwujudan mereka kepada Mbak Novi? Dari awal mereka ndak seneng sama kita di sini tuh, nggak suka mereka. Saya sudah seperti kayak ada sudah ngalih nyapo gitu. Nah, apa ya, Pak? Mungkin mereka kan lebih lama tinggal di sini. Iya. Tapi memang mungkin karena ada musola ini juga, itu pengaruh sih, Pak. Energi-energi negatif itu masih terasa, tapi perwujudannya mungkin agak lebih jauh dari sini. Oke. Makanya kayak tadi saya dengar suara perempuan nangis kan lebih ke sana. Lebih jauh. Tadi waktu mau jalan ke sini juga di situ kan ada kayak Tempat duduk. nah itu ada yang duduk di situ. Oke. Apa ya, kayak apa ya, Pak ya? Aktivitas mereka mungkin, Pak.
Ini kan juga kalau jam segini kan emang Iya. gelap, Gelap. dimatiin lampu. Iya. Mungkin mereka mikirnya yuk gantian toh gitu. Iya. Jadi teman-teman bisa lihat bagaimana gelapnya situasi yang ada di hutan Jayabaya malam ini. Ditambah lagi dengan ribunya pohon-pohon yang ada di sini, tentunya menjadi habitat yang paling cocok untuk dihuni oleh makhluk-makhluk astral dengan berbagai rupa. Seperti yang tadi disampaikan oleh Mbak Novi, makhluk-makhluk yang ada di sini ternyata tidak hanya ada 1, 2, atau 3, tetapi banyak sekali. Astagfirullahaladzim. 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 Mending kita Yuk kita geser aja. Jadi teman-teman, barusan kita tadi mendengar ada suara gaduh di belakang kita, dan kita juga tidak tahu sumber suara itu dari mana, tetapi itu cukup memberikan ketakutan yang lebih mencekam. Ini bulu kuduk saya sampai merinding. Saya juga masih belum bisa menangkap atau mengira-kira kira-kira tadi suara apa. Gaduh sekali suaranya, seperti ada orang-orang yang berlarian di belakang sana. Tetapi ketika kita pastikan memang tidak nampak ada siapa-siapa. Kayaknya memang tempat bagian yang itu menjadi tempat yang paling iya Pak. paling wingit ya Mbak Iya Pak. Novi. Dengan adanya musola itu kan mereka kan akhirnya maksudnya kan mungkin biar di situ lebih banyak orang yang berdoa dan apalah. Tapi mungkin dengan energi mereka yang cukup kuat, mereka pun akhirnya apa ya? Ya mereka bertahan aja gitu loh. Oke. Mungkin ketika ada yang sholat di situ, ada yang berdoa di situ, mereka akan pergi sejenak, tapi habis itu balik lagi. Iya, maksudnya bukan di musolanya ya Pak ya, Iya. di sekitar situ. Tadi soalnya di situ saya juga lihat ada perempuan itu kunti Pak. Kuntilanak. Iya. Apa? Biasanya kan putih itu merah Pak. Kuntilanak merah itu kalau setahu saya itu energinya benar-benar negatif. Dan suara-suara yang tadi kita dengar Iya. di situ, mungkin dia juga yang mungkin Yang menimbulkan. kroni-kroninya Iya. dia. Mbak Novi, kita bisa sambil geser karena suaranya tidak berhenti dengan sepenuhnya, masih ada dan iya, semakin keras iya, kayaknya. iya. Semakin jauh saya geser ke sini Pak, Iya. saya kayak semakin ketarik Pak jadinya. Oke. Masih sehat Mbak Novi? Tidak apa-apa Pak, mending kita Cari tempat yang lebih geser aja, Pak. lebih aman. Tidak apa-apa saya. Jadi bising Pak di telinga saya. Iya. Bising Pak sekarang Pak. Kita sekarang sudah bergeser di depan bangunan lama di tengah hutan Jayabaya. Kita tidak tahu bangunan itu sebenarnya fungsinya untuk apa. Ada yang bilang itu pembangkit, ada yang bilang itu tempat penyimpanan instalasi dan sebagainya. Tetapi yang jelas bangunan ini sudah cukup lama, dan ini kalau melihat dari konstruksinya ini peninggalan zaman Belanda. Mbak Novi,
karena ini adalah cagar budaya, tentunya ada makhluk yang menjadi penunggu tempat ini. Mungkin Mbak Novi bisa merasakan keberadaannya dan perwujudannya seperti apa. Iya Pak, waktu tadi kita ke sana itu saya memang sebenarnya lebih ke tariknya ke sini. Saya bilang tadi kan agak di sebelah sana itu yang perempuan, suara perempuan yang nangis itu ada di sana Pak. Oh. Terus yang sekarang saya lihat itu Iya. Pak, di jendela itu Pak, Iya. itu ada anak kecil. Lihat kita kayak gini Pak, nempel Nempel di kaca. Wujudnya seperti apa? Bisa agak digambarkan? Mukanya itu ini kampret ya, rusak Pak, anak kecil Pak. Oh, anak kecil. Nggak tahu, mungkin apa dia kayaknya itu yang bikin saya ketarik ke sini. Kayak dia itu kayak mungkin tahu saya bisa ngerasa, Bisa berinteraksi dengan dia. merasakan lah paling. Hmm. Terus apa ya Pak? Tapi saya nggak mau jauh-jauh ya Pak ya. Sedih Pak, kayaknya kayak apa ya Pak ya? Aura kesedihan. Kayaknya dia nggak bisa keluar dari situ gitu loh Pak. Terjebak di sana. Perempuan atau laki-laki? Perempuan. Anak perempuan dengan wajah yang sangat rusak. Iya, di situ. Dan dia sedang memandang kita dari Iya. balik jendela kaca. Kayak apa auranya itu sedih gitu Pak. Kayak dia itu kayak ketakutan. Soalnya kayaknya di sini juga ada sosok yang dominan yang juga bikin dia takut sebenarnya di situ. Oke. Jadi kayak sekarang ini kayak apa ya Pak ya? Sini bagian sini sampai sini. Ini merinding. Terus habis itu wajah saya itu kayak panas gitu Pak sekarang Pak. Dia tuh kayak sebenarnya kayak pengen kita ke sana. Oke. Tetapi dekat ke sana. itu kalau misalnya kita menuruti keinginan dia untuk mendekat ke sana, apa yang akan terjadi kira-kira? Nggak bisa Pak. Kayaknya. Mungkin bisa jadi sosok yang dominan di situ itu. Saya nggak kelihatan sosoknya seperti apa. Memang ada di dalam situ biar mereka yang ada di situ nggak keluar. Jadi dia menunggui supaya anak itu tidak bisa keluar dari tempat itu. Tapi memang panas, energinya panas. Berarti kan negatif ya Pak ya? Ya. Oke. Selain anak kecil, apa yang Mbak Novi bisa tangkap dari posisi sekarang yang kita berada ini? Banyak sih Pak di sini Pak. Banyak di situ juga kayak samar-samar saya lihat ada nenek-nenek. Nenek-nenek. Iya, Pak tongkat gini Pak. Pak tongkat, badannya bungkuk. Juga melihat ke kita. Artinya kehadiran kita ini cukup mengundang perhatian mereka. Mengundang perhatian mereka dan mereka tidak suka. Tidak suka dengan kehadiran kita. Iya. Ini kan maksudnya kan dulu kan sudah jadi tempatnya mereka, terus habis itu direnovasi sedemikian rupa. Akhirnya kan sedikit banyak kan juga mereka jadi agak terganggu. Iya Pak. Sebentar Pak Ari. Iya. Yang di situ yang mungkin Pak Ari bilang tadi yang sininya itu yang korban kecelakaan. Oh, yang itu. perempuan tadi. Dia juga masih di situ Pak. Masih di situ. Iya, ada apa ya Pak? Ya memang kayak mencoba berinteraksi sama saya. Saya enggak berani Pak, saya sudah. Iya, iya, oke. Karena memang kehadiran kita malam ini juga tidak untuk mencoba untuk berinteraksi dengan mereka juga. Kita hanya ingin mengetahui mereka ada di mana, terus kemudian perwujudannya apa saja, hanya itu saja. Dan benar memang ya mereka tinggal di sini silahkan. Seperti itu kan Pak. Iya. Kan memang ini kan dibangun juga niatnya kan memperbaiki. Oke, ya.
yang ada di Mbak kota Novi, saya Kediri. ingin meng-cross check satu hal. Dulu masyarakat sempat menyebut ada penampakan pocong di sini. Apakah Mbak Novi selama perjalanan kita tadi menangkap makhluk seperti itu atau tidak ada? Saya tadi kan udah bilang dari awal banyak Pak. Maksudnya kayak pocong, terus hantu kuntilanak, anak kecil, tadi nenek-nenek itu banyak di sini. Semuanya di sini. Iya, kayak sambil jalan aja gitu. Terlihat. Iya sih. Dan mereka memang lebih kuat karena ini jamnya mereka Oke. dan ini memang tempat mereka. Iya. Iya. Dari dulu dia sudah di sini dan mau tidak mau ya dia memang harus di sini. Iya. Oke. Di awal-awal dulu juga pernah ada cerita ya Pak. Masih baru ini, belum selesai lah di pos satpam situ. Tidak ada yang berani masuk. Kalau jaga malam dia tidak mau di pos. Soalnya kalau di pos pasti ditemenin sama hantu perempuan. Jadi dia lebih memilih di luar. Dia bilangnya apa? Lek melayu, lek wedi aku melayune ben gampang, Mbak. Oke. Dan Artinya memang tempat ini betul-betul iya, sangat angker. mereka merasa memiliki tempat ini. Oke. Kita bisa mencoba untuk bergeser ke tempat yang lain, teman-teman, yang sekaligus nanti bisa menjadi akhir dari perjalanan kita di Taman Kota Jayabaya. Sekali lagi tujuan kita hanya untuk mengetahui mereka dan tidak ingin mengusik mereka. Yuk kita ikuti perjalanan di tempat titik yang lain. Kita sudah ada di sebelah selatan kawasan Taman Hutan Kota Jayabaya, dan tepat di belakang kita adalah tandon air yang cukup besar. Tandon air inilah yang mengaliri saluran-saluran air di rumah-rumah warga di wilayah Kota Kediri. Mbak Novi, sebagai bangunan yang cukup lama juga dan didirikan oleh zaman era Belanda, apa yang bisa Mbak Novi tangkap dari toren ini? Di atas tuh Pak. Iya, Iya itu ada perempuan sih. di atas toren. Wajahnya sudah tua, tapi pakaiannya masih bagus Pak. Tapi tua, Ya wajahnya tua. perempuan. Tapi enggak masalah sih. Oke. Mungkin yang dia sudah di situ lama mungkin. Dia sudah menunggu di situ. Soalnya dari kayak bajunya itu tahun lama gitu loh. Oke. Oke. Ya itu yang saya lihat situ. Tapi tidak mengganggu ya? Enggak sih. Tidak mengganggu. Baik, mungkin kita bisa lanjutkan ke tempat yang lain, Mbak Novi. Yuk. Kita sudah menjelajahi hampir seluruh tempat-tempat yang ada di kawasan hutan Jayabaya Kota Kediri. Dan seperti yang disampaikan oleh orang-orang, bahwa tempat ini ternyata benar-benar angker dengan banyak sekali penampakan makhluk-makhluk tak kasat mata dengan berbagai rupa. Sekali lagi, tayangan ini tidak untuk menakut-nakuti siapapun, masyarakat terutama yang ingin berkunjung di Taman Hutan Kota ini. Tetapi ini adalah rambu-rambu kepada kita semua bahwa selain kita, ada makhluk-makhluk lain yang lebih dulu menempati tempat ini dan harus kita hormati keberadaan mereka. Untuk itu, saksikan terus penelusuran perjalanan tim Urban Legend bacaini.id di tempat-tempat angker selanjutnya, dan selalu ingat, berhati-hatilah karena selain kita ada makhluk tak kasat mata di sekitar kita
yang harus kita waspadai.